Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Febi Soraya, kakak dari IAIN Bengkulu. Di sini kakak diamanatkan oleh Ibu Rosa Liberty untuk menyampaikan materi pembelajaran, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, adik-adik semoga sehat selalu dan terus mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, langsung saja kita kepada materi. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, yaitu yang pertama ada lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Nah, lingkungan berasal dari kata environment. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Contoh dari lingkungan yaitu makhluk hidup, kemudian air, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, di dalam lingkungan terdapat komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup. Nah, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad organik. Yang kedua, komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, dan udara, dan cahaya. Dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, terdapat juga pengelompokan biotik dan abiotik. Nah, biotik yang pertama yaitu ada alga, kemudian bakteri, cacing, pohon mangga, kemudian kucing. Sedangkan abiotiknya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, besi, dan lain-lain. Nah, dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, terdapat peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama yaitu autotrof, memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri, yaitu mengubah bahan anorganik menjadi organik. Yang kedua, heterotrof, yaitu tidak memiliki kemampuan mengolah makanan sendiri. Contohnya, autotrof yaitu tumbuhan berfotosintesis, kemudian heterotrof yaitu hewan seperti sapi dan kelinci. Materi selanjutnya yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Terdapat juga makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu kuda. Kemudian karnivora, kelompok hewan pemakan daging, contohnya beruang. Dan omnivora, kelompok hewan yang pemakan segalanya, contohnya yaitu komodo. Adik-adik bisa lihat contohnya di gambar. Dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan terdapat juga rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Nah, dalam rantai makanan terdapat juga namanya produsen. Produsen merupakan makhluk hidup autotrof, kemudian ada juga konsumen, makhluk hidup heterotrof. Nah, contoh dari rantai makanan yang pertama yaitu di gambar ada padi, kemudian belalang, kemudian kadal, dan elang, dan yang terakhir itu dekomposer atau bakteri. Nah, padi sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, kadal sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3. Jadi yang terakhir yaitu piramida makanan. Nah, piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Nah, di bawah ini ada contohnya yaitu piramida makanan berdasarkan tingkat konsumennya, kemudian ada juga berdasarkan perubahan energinya. Itulah materi dari kakak sebagai pemateri, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.